Itu perkenalkan, saya Muhammad Zidan, saya dari PT AMPM Healthcare Indonesia, selaku dari Geomedical. Di sini saya apa sih fungsi video laryngoscope, mungkin udah pada paham. Cuma di sini saya akan menjelaskan cara penggunaannya sama perawatannya aja. Nah, untuk spesifikasinya sendiri, untuk alat ini sudah dilengkapi memori sebanyak 4 GB, jadi bisa di save dan juga bisa dihapus secara manual. Nah, untuk ditransfer itu kita harus mencopot memorinya, memory card. Nah, itu mungkin lebih ke teknisnya. Cuma kebanyakan sampai sekarang itu belum ada yang pernah ditransfer, sistem transfer, karena udah kesave di sini ya. Jadi udah kesave sebanyak 4 GB. Nah, nanti bisa dihapus secara manual juga. Nah, terus ini namanya video laryngoscope, makanya bisa difoto dan bisa dibuat video. Nah, sekali foto atau sekali video itu langsung bisa di save langsung. Nah, untuk baterainya sendiri dia bisa tahan sama 2 jam. Nah, untuk pengecasannya saat baterai itu sebisa mungkin jangan sampai di bawah 10%. Jadi ketahanan baterai itu biar awet itu selama di atas 10% itu kita harus melakukan cas. Nah, ketika udah 0% itu kan dayanya lebih kuat lagi, jadi itu yang akan rusak baterai. Cuma selama kondisi saat ini menggunakan alat video laryngoscope itu belum pernah ada penggantian baterai, cuma antisipasinya seperti itu. Nah, untuk kameranya sendiri dan LED-nya itu ada di blade. Nah, ini ada LED per blade, ini ada LED sama ada kamera, dan per blade ini mempunyai kamera dan LED. Nah, ini kameranya sendiri bisa kameranya sendiri itu 2 megapiksel dan dia udah autofocus tanpa harus disemprot menggunakan antifox, jadi dia udah antifox sendiri. Nah, untuk cara pemasangannya mungkin karena ini baru mungkin agak susah, jadi jangan takut aja. Jadi ini dicantolin, kalau udah cantol kita tekan ke atas. Nah, untuk blade-nya sendiri ini blade untuk ukuran dewasa, ada ukuran 345 untuk ukuran 345, jadi untuk ukuran dewasa. Nah, semisal nanti untuk ada kebutuhan untuk ukuran bayi, anak-anak, nanti bisa diajukan untuk blade-nya saja tanpa membeli handle-nya. Nah, untuk bagian samping di sini ada tombol on off, ada tombol menu untuk melihat hasil foto atau video yang kita rekam. Terus ada untuk up down untuk menggeser-geser saja. Nah, untuk atas sendiri untuk charger dan untuk HDMI. Nah, di sini udah dilengkapi HDMI. Nah, ini bisa digunakan saat nanti di ruangan ada PC. Nah, ini langsung disambungin aja ke HDMI-nya. Nah, itu nanti kita bisa melihat, jadi seluruh user bisa melihat, tidak hanya yang menggunakan TV di dalam ya, itu TV di dalam. Nah, itu kita sambungin nanti bisa seluruh user yang itu bisa melihat semuanya. Nah, untuk menghidupkannya ini tinggal on off. Di sini ada tombol on off, kita tahan sebentar sampai dia benar-benar hidup. Nah, saat mau dihidupkan sebisa mungkin udah terpasang, tapi semisal emang belum terpasang juga nggak masalah. Nah, kalau udah seperti ini kondisinya awal sudah ready. Dan di sini ada indikator baterai, ada indikator tanggal dan jamnya. Nah, ini untuk ketika nanti saat dimasukkan ke kerongkongannya, jadi udah autofocus dan udah difokus di sini. Nah, ini reusable, jadi nggak perlu diganti, cuma dibersihkan saja. Seperti ini. Ini kalau untuk foto sekali, tapi kalau untuk merekam kita tahan sampai dia keluar ada record di sini. Nah, kalau mau nge-save atau mau matikan rekaman kita tekan sekali. Nah, di sini udah ke-save. Nah, untuk melihat hasilnya ada di tombol M. Tombol M. Kamera biasa. Kita bisa di sini ada time setting untuk men-setting waktu, karena ini jam 4 enggak tahu screen. Nanti baru mau ini image view. Kita kalau mau ngeklik di image view, kita kliknya di M lagi untuk OK. Nah, ini hasil yang difoto barusan. Ini untuk geser-gesernya. Nah, untuk cara menghapus manual, kita tahan sampai dia keluar delete ini di kamera. On off. Di kamera ini saya ulang.
tahan di kamera sampai keluar delete, kita pilih yes, kita oke lagi menggunakan tombol M. Nah ini kan udah ke M itu fungsinya buat oke sama buat tampilan menu Mbak. Terus untuk kembali ke awal kita klik sekali. Kalau mau masuk kembali lagi kita klik sekali lagi. Jadi ini untuk tombol kembali juga. Nah kita masuk ke M lagi. Nah untuk video play kita klik OK M. Terus kita mau lihat hasil videonya, klik OK lagi. Nah, ini ada hasil. Ada suaranya nggak tapi nggak kan? Nggak ada. Oh, kira ada suara. Hasil videonya seperti ini. Nah kalau mau hapus berarti kita tahan. Terus kita pilih yes. Kita klik OK lagi pakai M. Nah untuk kembali kita klik ini. Tengah kita kembalikan. Nah ini hasil kembali. Nah mungkin ada pertanyaan dari apa yang saya jelaskan sebelum saya masuk ke ranah perawatan pada blade-nya. Ngelepasnya gimana? Kalau ngepasnya gampang dok, ini tinggal diplug sama ditarik ini. Oh kayak masang klem biasa. Terus Jadi, colokan sebelah tadi apa? colokan yang atas ini dok. Namanya charger. Yang ini chargernya juga udah dapat sama HDMI. Oh. HDMI-nya. Jadi langsung HDMI tinggal colok ke PC atau ke TV. Kalau ke HP bisa? Nggak bisa. Gimana dong? Oh dibuatin jadi ngeliat. Bukan ke PC dok, lebih ke layar gitu. Jadi TV kalau di ke itu ya? laptop juga nggak bisa. Oh iya. Itu ada memory card-nya? Ada Memory card-nya bentuknya bisa dikeluarin? Bisa tapi di dalam dok. Tapi nanti itu Harus lebih bongkar? Iya harus bongkar. Oh, nggak kayak Nggak kayak HP ya. Oh. Tapi jarang banget sih dok kalau mau ganti. Jadi cuma Karena kan terus sharing fotonya gimana? kalau sharing fotonya emang harus ngambil memory card-nya itu. Oh. Karena belum ada yang bisa langsung masuk ke PC. Atau pakai kabel itu kan bisa. Iya, pakai kabel Ini terus kabel transfer ini buat ini sih Pak, lebih ke apa? Lebih ke menunjukkan hasil realnya. show up dulu tak Jadi ini kan ini Nggak bisa ngambil kecil. pindah data. Ya, ini kan kalau di sini kan kecil nih layarnya. Nah, kita mau perbesar menggunakan HDMI ini gitu. Cuma itu aja. Itu bukan kabel data cuy. Ya aku juga mikirnya itu bukan kabel Iya, data. aku mikirnya gitu. Ya cuma Buat copy paste. cuma ibu-ibu kabel penampakan doang. Ibu-ibu yang nggak tahu. Perawatan. Nah, untuk perawatan Itu lampunya tanam kan mas? lampu tanam nanti dia Terus kalau baterainya habis, charger ding ya ya. baterainya habis tak? Baterai berarti dari sini yang di charger. Iya. Baterainya cuma 2 jam Di sini mas. aja. Terus lampunya 2 ini jam. kalau longgar 2 jam ada nggak sih baca udah ini. long? Tadi ngecasnya tanam kayak belum maksimal Oh. 10% ya batasnya. Ya. Cucinya gini pakai apa ya? Nah, Nanti lampunya. ini untuk Baru mau dijelaskan. cucinya kita tidak dibolehkan untuk di autoclave atau digunakan suhu yang panas. Soalnya ada Karena ada kamera dan dia tidak dibolehkan untuk direndam menggunakan alkohol karena di sini ada kaca. Aslinya nggak masalah, cuma kan nanti jadinya buram karena kan kalau kaca ketemu alkohol kan dia jadi buram. Nah perawatannya itu yang disarankan menggunakan teralin itu direndam selama 30 menit atau dikocor menggunakan air. Kocor tuh apa? Kocor aja lah. Guyur. Oh, digujur. Kocorin. Masih bau dong kalau jangan pakai air. Nah biasanya kan pakai sabun nggak apa-apa. Kan pakai sabun nggak Dicuci pakai sabun nggak? Nanti osim. pakai sabun nggak apa-apa atau yang paling bagus emang teralin selama 30 menit atau menggunakan alkohol swab. Oh kalau Ya teralin nggak sih? Tapi kan nggak direndam. Oh, Ya dia nggak boleh teralin. dicegah. Biasa buat Kalau bersih alkohol lah katanya. Bisa boleh. berem kan gara-gara lama. Dia gara-gara lama direndam. Direndam pakai nasal nggak boleh juga? Nggak boleh direndam. Nggak, maksudnya dikucur pakai nasal gitu. Gak apa-apa hasilnya. Aqua, Tapi emang, Iya, garam kalau ya. NaCl kan garam. Aqua aja, Korosif. aqua itu steril. Aku aja. Kalau nggak air keran Pakai Air alkohol keran swab pakai nggak sih? sabun, alkohol swab juga nggak masalah. Dilap. Atau kalau mau lebih bagus ya setelah di alkohol swab baru dicuci atau dicuci dulu ketika ada daerah-daerah atau cairan yang kotor dicuci terus baru dibersihkan pakai alkohol swab. Nah untuk mensterilkannya nanti dimasukkan lagi ke alatnya sini. Nah mungkin kalau nanti Kalau terus jatuh pecah nggak itu? ini dok Kameranya. nggak pecah sih dok cuma kayak anti-anti aja. Ya karena ada Cuma kamera. anti aja. Terus kalau ujungnya ini kotor bisa dibersihin? Kalau ini masih bisa dok kalau dibersihin. Cuma kan kalau ini kan tanam dok, jadi nggak mungkin kotor di dalam.
Enggak di permukaan depannya tuh loh. Ya masih bisa dibersihin. Ini pakai alkohol swab nggak apa-apa. Yang penting jangan direndam aja. Umurnya berapa? Ini Ah. selama ini sih alat ini sudah dari 2018 dok sampai sekarang. Kalau perawatannya tidak menggunakan autoclave sampai sekarang nggak ada masalah. Cuma mungkin kalau nanti agak berumur itu dia bakal berlayar seperti ini. Nah ini kan nggak disconnect dengan ini. Jadi nanti kalau nggak disconnect dia seperti ini. Walaupun sudah Klik. nah itu kita perawatannya kita bersihkan di sini di sela-sela sil putih. Di sil putih ini pakai Sil alkohol putih swab. yang mana? Sil putih ini dok. Ini dok, sil putihnya nih. Sama di sil putih yang ini. Di sini juga ada sil putih. Berarti kayak ada sumbatan. Ya betul, jadi dia nggak terkonek sempurna karena kan dia namanya seal karet, jadi lama kan itu kayak agak melar. Nah kita pasti ada kotoran masuk, biasanya kita bersihin pakai itu, baru kita pasang lagi. Tapi selama alat baru nggak ada masalah. Ada nih, ada. Tunjuk tinggal ditempel. Ya kayak gitu. Berarti nggak boleh kebanting karena bisa Nah, kalau bisa ya jangan kameranya. Oh, dibersihkan per 10 hari. kalau Habis tapi dipakai kalau- pasien. Iya. Iya, tunggu 10 hari dulu guys. Kalau baterainya ngedropan itu gimana? Ganti baterai cuy. Tapi selama ini belum ada sih. Jadi rata-rata umur pemakaian yang sampai harus beli blade baru biasanya berapa? Selama ini belum ada sih dok. Cuma Karena ada mungkin, trauma, jadi nggak beli mungkin lagi. kayak Jangan di dipakai. awal 2018 keluaran video laryngoscope ini kan 2017 ke 2018 itu baru terbitnya baru dok. Itu banyak case. Jadi dari baterai cepat low, terus casing cepat trouble, terus ini tidak connect. Di 2020 kita reshuffle semua dok. Jadi kita yang alat udah terjual itu kita tarik, kita ganti. Nah sampai sekarang belum ada keluhan tentang disconnect, alat disconnect ataupun baterai trouble. Untuk baterai trouble itu baru sekali dok. Dan itu karena alatnya ini ada kelonjakan listrik saat pengisian baterai. Jadi dari rumah sakitnya yang Berapa lama Dan itu- charger berarti? Kayak dari PLN mati lampu iya. terus habis lebih ke itu serem banget. itu lebih ke satu rumah sakit itu kebanyakan alatnya trouble semua, bukan alat kita. Karena Sampai rumah sakit lagi. iya, Suruh kebanyakan pengadaan alat itu. baru. Nah itu gara-gara cuma itu, gara-gara sistem rumah sakitnya yang bermasalah waktu itu. Charger Nah, berapa lama? Charger berapa lama? 1 sampai 2 jam. Tapi nggak boleh kurang dari 10%. Enggak boleh Nggak boleh kalau kurang bisa dari jangan. 10%. Karena kan ibaratnya walaupun baterai pun HP pun itu tidak dibolehkan habis sampai 0%. Karena kan kalau 0% itu mengangkat dayanya lebih tinggi dari kelistrikan masuk ke baterainya itu lebih tinggi. Nah itu bisa merusak ketahanan si baterainya. Berarti kalau ngecasnya lebih lama juga resiko Ya, baterainya betul. aus gitu, gembung gitu ya. Betul. Ada Mahal, garansinya Pe. kayak itu kalau baterai. Garansi Kalau berapa? garansi alat sendiri itu memang 1 tahun dok. Cuma kan kita ada service recordnya sama Hermina. Jadi itu selama 5 tahun nanti untuk garansi apa saya kurang paham dok. Lebih ke perawatan dan mungkin nanti tindakan secara intensifnya aja kalau untuk 5 tahun itu kebanyakan. Siap. Ya mungkin kalau ada yang mau dicoba nggak aman sih mbak. Kalau baterai selama ini belum ada kondisi yang Kalau baterai ngedropan panggil Kevin aja. iya Nanti di ini dijemur di atas. Oh ini nyalanya harus dipencet. harus dihidupin. Hidupin. Ini nyala masalah. Iya harus dihidupin dulu. Karena ini lebih tipis ya daripada yang si itu. Ini apa yang laryngoscope. Itu dewasa semua ya? Iya. Iya dewasa semua. Max sama apa satu itu yang ini? Iya. Max sama apa yang ini? Mil. Racer. Mil. Ya, kita Miller. Ya Miller sama satu lagi yang Macintas ya. Tipis kan dia. Ukurnya berapa Ya ya? di ramping ya dok. Ini yang Empat. paling panjang mana? Ini yang paling panjang ini. Ini 5. Iya paling panjang itu dok. 4 kayak nomor 3 ya? Mm-mm.